Dan sepanjang jalan bertanya-tanya, apa yang membuat dokter Moumita sampai bunuh diri? Padahal dokter Moumita itu tidak memiliki masalah apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan segmen Cerita Dulu dengan saya, Desi. Reclaim the night, merebut kembali malam. 14 Agustus 2024 lalu, belasan ribu perempuan India turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Ada apa? Sebenarnya kok sampai melakukan hal demikian? Saksikan cuplikan video berikut ini. Recent statistics show 445,000 crimes against women in 2022. That's on average about 51 crimes every hour. Among those, a Bluetooth headset helped Kolkata police crack a murder case. Sanjay Roy was accused of raping and murdering a 31-year-old on-duty doctor in Kolkata. There is no reason for him to be present at such an order. Hundreds of doctors took to the streets demanding justice for the 31-year-old victim. डॉक्टर 36 घंटे खड़े होकर पेशेंट्स की सेवा करते हैं, उनके साथ ऐसा हादसा. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap dokter pasca sarjana yang sedang magang di rumah sakit pemerintah. Hah? Kok bisa? Malam itu adalah malam yang penuh dengan kemarahan dan frustasi. Perempuan tidak dihargai. Nilai kami lebih rendah dari sapi dan kambing. Itulah seruan para perempuan India yang melakukan demonstrasi 14 Agustus lalu. Patah tulang kaki, patah tulang selangkangan, 113 gigitan di badan, mata yang tertusuk, pecahan kaca, dan cakaran di seluruh tubuhnya. Ditemukan air mani sebanyak 150 mg di dalam tubuhnya. Dipastikan bahwa pelaku itu lebih dari 18 orang. Dunia terguncang dengan apa yang terjadi pada 10 Agustus 2024 kemarin. Begitu banyak ujian dan cobaan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Acara sakral yang banyak dinantikan para pasangan kekasih untuk menyatukan dua hati dan dua keluarga menjadi satu. Ada yang mengalami kendala finansial, ada yang mengalami kendala teknis, dan yang paling fatal adalah jikalau salah satu calon pengantin membatalkan atau bahkan tidak hadir dalam acara sakral tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada Raj Cardiff yang harusnya menghadapi kegagalan pernikahan karena ketidakhadiran sang kekasih hati, yakni Moumita Debnath. Menunggu waktu detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke hari, yang harusnya dilakukan keduanya untuk mempersiapkan acara bahagia mereka. Itu pun akhirnya kandas dan menyisakan duka, luka, serta air mata yang mendalam. Dr. Moumita Debnath, seorang mahasiswa pasca sarjana tahun kedua di R.G. Kar Medical College di Kolkata, diperkosa dan dibunuh pada tanggal 9 Agustus 2024. Tepat ketika India sedang menantikan perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-77 pada 15 Agustus mendatang. Pada tanggal 9 Agustus 2024 malam, Dr. Moumita baru saja selesai bertugas di shift malam setelah sekian lama, 36 jam lamanya bertugas. Siapa yang menyangka keesokan paginya ia ditemukan tewas dengan keadaan yang amat mengenaskan. Keluarganya dibohongi dan tidak diizinkan untuk melihat wajahnya selama 3 jam. Dan semua ini terjadi di tempat ia bekerja,
di sebuah rumah sakit pemerintah di Kolkata, India, RG Kar Medical College. Kirakan 18 sampai 30 orang terlibat. Kasusnya menggemparkan dunia sampai para dokter di seluruh negeri turun ke jalanan untuk berdemo meminta keadilan dan jawaban atas apa yang terjadi pada Dr. Moumita Debnath. Oke guys, kali ini kita akan membahas bagaimana yang terjadi pada kasusnya Dr. Moumita. Langsung saja dalam segmen cerita dulu. Dr. Moumita Debnath adalah salah satu dokter yang bertalenta. Dia baru berusia 31 tahun dan sedang menjalani program spesialisnya di tahun kedua, tepatnya di Rumah Sakit RG Kar Medical College di Kolkata, India. Pada malam tanggal 9 Agustus 2024 kemarin, setelah ia bertugas selama kurang lebih 36 jam, tepatnya pukul 2 pagi, Dr. Moumita makan malam di kantin bersama rekan-rekan kerjanya. Setelah makan malam, ia berpamitan pada teman-temannya untuk kembali ke rumah sakit karena ia sangat butuh istirahat. Karena ketidaktersediaannya ruang istirahat, akhirnya dia pilihlah ruangan yang biasa untuk seminar yang ada di rumah sakit tersebut, tepatnya di lantai 3. Istirahatlah Dr. Moumita di ruangan tersebut, yang mana sebelumnya ketika pukul 11 malam, Dr. Moumita itu sempat telepon kepada keluarganya, lebih tepatnya kepada ayahnya, untuk mengingatkan bahwa ayahnya harus tepat waktu meminum obat, karena ayahnya adalah pengidap darah tinggi yang harus tepat waktu minum obat. Bahkan saking sayangnya kepada ayahnya, Dr. Moumita sempat bilang, jangan ada yang makan. Orang rumah jangan ada yang makan, kecuali kalau ayah sudah minum obat. Dan dari hal itu tidak ada tanda-tanda bahwasanya Dr. Moumita itu akan meninggal dunia. Lanjut ke cerita ya guys. Jadi istirahatlah Dr. Moumita di ruangan tersebut. Ya, di ruangan lantai 3, di ruangan di mana biasanya mengadakan seminar, workshop, ya kan? Keesokannya, pada tanggal 10 Agustus 2024, pukul 11 siang, biasalah petugas rumah sakit mengecek-ngecek ruangan dan bersih-bersih. Dan ketika mengecek ruangan di lantai 3, dibukalah ruangan seminar yang digunakan oleh Dr. Moumita istirahat. Begitu dibuka, petugas ini langsung kaget luar biasa guys. Melihat di dalam ruangan tersebut ada seorang wanita yang tergeletak dalam kondisi setengah badan, tidak mengenakan pakaian. Dan di sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka. Dan setelah diteliti ternyata perempuan tersebut sudah tidak bernyawa. Tidak lama kemudian, keluarga Dr. Moumita mendapatkan telepon, yang mana telepon ini membawa kabar pada orang tuanya yang tentunya tidak menginginkan mendapatkan telepon ini, yang mana mereka mendapat kabar ya dari asisten dokter bernama Dwapayan Biswas, dan dia mengabarkan bahwa Dr. Moumita meninggal karena bunuh diri. Keluarga sangat bingung dan kaget tentunya. Langsung bergegaslah mereka ke rumah sakit dan sepanjang jalan bertanya-tanya apa yang membuat Dr. Moumita sampai bunuh diri. Padahal Dr. Moumita itu tidak memiliki masalah apapun. Bahkan sebentar lagi Dr. Moumita itu akan melangsungkan pernikahan. Harusnya hal tersebut itu membahagiakan.
bukan ada kayak tanda-tanda orang pengen bunuh diri, entah frustasi, entah stres, itu tidak ada tanda-tanda seperti itu. Dan sesampainya keluarga di rumah sakit, mereka ingin segera melihat jenazah dari Dokter Maumita di rumah sakit tersebut. Tapi kok pihak rumah sakit pada saat itu sangat-sangat menahan mereka, dan mereka disuruh menunggu, tidak diberi kepastian sampai akhirnya waktu tunggu itu mencapai 3 jam. Pihak keluarga sudah di rumah sakit dan sama sekali tidak boleh melihat jasadnya Dokter Maumita. Dan setelah 3 jam itu, akhirnya mereka boleh melihat jasadnya Dokter Maumita. Pihak keluarga luar biasa terkejut begitu melihat jenazahnya Dokter Maumita. Sama sekali tidak mencerminkan orang yang meninggal karena bunuh diri. Pihak keluarga Dokter Maumita itu juga keluarga yang berpendidikan ya guys. Jadi mereka tahu kalau orang bunuh diri bukan kayak gini. Orang bunuh diri biasanya pakai jeratan leher kah atau melukai sesuatu di badannya dengan benda tajam kah, ya kan? Itu sangat terlihat. Misal kalau orang bunuh diri ya pasti lidahnya menjulur, ya kan? Nah ini tuh enggak. Jadi terlihat sekali luka-luka di tubuh Dokter Maumita bukan luka orang yang bunuh diri, melainkan orang lain yang melukai pada tubuh Dokter Maumita. Karena merasakan kejanggalan yang benar-benar aneh, ya, akhirnya pihak keluarga mendorong, memaksa, dan mengajukan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan autopsi terhadap jenazahnya Dokter Maumita. Singkat cerita, setelah hasil autopsi keluar, terbuktilah bahwa Dokter Maumita meninggal bukan karena bunuh diri, akan tetapi dianiaya oleh orang. Dan lebih parahnya, Dokter Maumita mengalami kekerasan seksual, yakni diruda paksa. Oke guys, sedikit saya akan bacakan hasil autopsinya dikutip dari Calcutta High Court. Dinyatakan bahwa di dalam tubuh Dokter Maumita terdapat 100 mg sperma manusia dengan volume air mani sebanyak itu. Bisa dipastikan bahwa pelaku lebih dari 1 orang. Karena normalnya pria dewasa hanya mengeluarkan 2-6 mg sperma. Dan dari klaim itu diperkirakan bahwa pelaku itu lebih dari 18 orang. Saya akan bacakan laporan autopsi dari Dokter Maumita. Nama Dokter Maumita Depngat, usia 31 tahun, jenis kelamin perempuan. Dari hasil autopsi menunjukkan bahwa korban dilecehkan sekaligus dicekik hingga kehilangan nyawanya. Laporan autopsi juga menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual seperti 1. Pendarahan di vagina dan luka di perut. 2. Pendarahan di kedua mata akibat tertancap pecahan kaca ya dari lensa kacamata yang pecah. Dan serpihan kacamatanya itu di dalam bola matanya Dokter Maumita. Kemudian yang 3. Memar parah di bibir serta luka di wajah. 4. Luka kuku dan kaki kiri. 5. Tulang leher retak. 6. Jari manis tangan kanan itu patah. 7. Kaki kanan terletak tertekuk 90 derajat ke belakang. 8. Tulang panggul patah. 9. Ratusan luka cakaran manusia dan 113 gigitan
manusia. Waduh, astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu ya? Ini sih janggal banget ya guys ya. Nggak mungkin dilakukan oleh satu orang. Ya nggak sih? Dari hasil otopsi, kematian terjadi pada tanggal 9 Agustus 2024 antara pukul 3 sampai 5 pagi. Korban sempat melakukan perlawanan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Pihak polisi menepis terkait laporan bahwa ada 150 gram di dalam tubuh Dr. Maumita. Laporan itu ditepis dengan alasan mungkin 150 gram itu keseluruhan genital korban, bukan dari banyaknya sperma yang ada di dalam tubuh korban. Namun saat ini, tim forensik masih melakukan analisis mendalam termasuk melakukan tes DNA untuk memastikan ada berapa DNA yang dapat membuktikan berapa orang yang terlibat atau melakukan kejahatan ini. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 12 Agustus, pihak forensik melakukan penyelidikan. Dan gak lama, ditangkaplah seorang tersangka bernama Sanjay Roy atas tuduhan pembunuhan dan roda paksa terhadap Dr. Maumita. Siapa sih Sanjay Roy ini dan kenapa bisa ditangkap? Sanjay Roy adalah pria berusia kurang lebih 33 tahun, seorang sukarelawan penanggulangan bencana kepolisian Kolkata, dan dia sudah tergabung dari tahun 2019. Baru-baru ini ia dipindahkan ke tempat kerja Dr. Maumita di Kolkata, yakni di Rumah Sakit RG Kar Medical College. Karena kerjanya itu bareng ya dengan Dr. Maumita di rumah sakit tersebut, yakni di Rumah Sakit RG Kar Medical College, ia pun memiliki semua akses ke semua tempat yang ada di rumah sakit tersebut. Dan ketika kasus ini mulai mencuat, pihak keluarga dan halayak mulai tahu nih apa yang terjadi pada Dr. Maumita. Akhirnya mereka, pihak keluarga dan halayak itu semuanya mendesak polisi ya untuk membongkar semua, termasuk orang yang bersalah terkait dengan kasus tersebut. Diceklah oleh polisi CCTV di dalam rumah sakit tersebut ya. Dan ditemukan rekaman-rekaman di mana Sanjay Roy ini termasuk pelaku tersebut itu masuk ke ruangan aula seminar yang digunakan Dr. Maumita untuk istirahat sekitar pukul 4 pagi. Dan videonya Sanjay Roy itu kelihatan menggunakan headset Bluetooth ya di lehernya. Nah, headset Bluetooth yang sama itu ditemukan di tempat kejadian perkara ya, di mana pembunuhan Dr. Maumita terjadi. Nah, itu dijadikan sebagai barang bukti. Dan pas dicek, ternyata headset Bluetooth itu masih terkoneksi dengan handphone dari si pelaku atau yang punya headset tersebut. Ditambah lagi ada laporan ya, di malam kejadian ada yang melihat si Sanjay Roy itu keluar dengan minum alkohol. Nah, Sanjay Roy itu minum alkohol bersama kerabat pasien di rumah sakit tersebut ya, sebelum akhirnya dia masuk ke gedung tempat Dr. Maumita istirahat. Kemudian setelah dia diduga masuk ke gedung tempat Dr. Maumita, ditemukan bahwa Sanjay Roy itu keluar dari ruangan tersebut kurang lebih pukul 4.30 pagi ya. Akhirnya Sanjay Roy itu ditangkap oleh polisi. Setelah itu muncul informasi lagi ya tentang Sanjay Roy. Dibilang setelah dicek HP-nya, ternyata di dalamnya banyak sekali video-video nggak senonoh. Muncul juga suara-suara dari tetangganya bahwa si Sanjay Roy ini adalah orang yang bermasalah.
Dia sudah menikah sebanyak 4 kali, guys. Dan 3 kali itu gagal bercerai karena istri-istri Sanjay Roy itu tidak kuat ya menahan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga bersama Sanjay Roy ya. Kemudian satu di antaranya itu meninggal dunia karena penyakit cancer. Dan muncul lagi informasi bahwa Sanjay Roy adalah orang yang kasar ya, dan berkali-kali menjadi pelaku kejahatan. Jadi tambah tidak memberatkan dong kalau pelakunya atau kalau polisi itu menangkap dan tapi nggak lama, beberapa hari selanjutnya dia tiba-tiba mengaku bahwa Sanjay Roy itu adalah pelakunya. Aneh banget gak sih? Ya kan gak cuma ngaku, ia menyatakan bahwa ia siap dihukum gantung atas perbuatannya. Setelah dia mengakui, dia pun ditahan selama kurang lebih 14 hari. Nah, udah kan, pelaku sudah mengaku nih dan ditahan. Tapi publik merasa ada yang nggak beres, ya. Kenapa nggak beres dengan kasus ini? Itu karena publik menilai bahwa Sanjay Roy ini hanya sebagai kambing hitam. Kambing hitam saja. Bahkan Malati Roy selaku ibunya Sanjay Roy itu membela tegas anaknya. Dan menurut dia Sanjay Roy ini tidak bersalah, tapi dijebak. Ya, jadi ini tuh kayak menimbulkan tanda tanya besar gitu ya. Emang sih di sisi lain kan seorang ibu kan selalu membela anaknya, tapi di sini Malati Roy itu kayak nggak mungkin kalau dia pelakunya dia ngaku dan siap dihukum begitu aja tuh nggak mungkin gitu. Dan begitu ditanyakan, ia menyatakan bahwa itu anak saya mengaku karena di bawah tekanan polisi. Sampai saat ini keterlibatan Sanjay Roy dan penyelidikan dugaan hubungan dengan tersangka lain itu masih berlangsung ya. Karena ada dugaan 30 tersangka termasuk dokter magang dan dokter lainnya. Sadis. Jadi hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya demonstrasi Reclaim the Night. Ya. Perlu kalian tahu, Reclaim the Night adalah sebuah gerakan yang bermula awalnya di Inggris pada tahun 1997 sebagai aksi protes terhadap kekerasan seksual pada perempuan, terutama setelah serangkaian kasus pemerkosaan brutal. Beberapa alasan mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan terus terjadi dan mengapa gerakan seperti ini seperti Reclaim the Night itu penting adalah ada beberapa alasan. Yang pertama, karena budaya patriarki yang masih berlaku di kalangan masyarakat. Yang kedua, ketimpangan gender. Ada pembedaan gender laki-laki dan perempuan. Ketiga, karena sistem hukum yang tidak memadai. Serta terakhir adalah victim blaming. Oke guys, akhir kata mari kita berdoa agar kasus serupa jangan sampai terjadi. Ya Allah, minta menjawab baik. Jangan sampai terjadi dimanapun ya, di lapisan dunia manapun ya. Sekian dari saya dengan saya Desi dalam segmen cerita dulu. Bye-bye.